Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman. Di video kita kali ini kita akan bahas tentang sistem irigasi, kemudian mesin apa yang saya pakai, dan nanti saya jelaskan juga apa yang harus kalian pakai, mesin apa yang harus kalian pakai, dan bagaimana proses instalasinya agar sesuai di lahan kalian. Jadi simak video ini dari awal sampai selesai agar informasi yang saya berikan bisa diterima dengan baik. Oke, kita langsung aja teman-teman. Nah, di sini saya tanam itu di lahan kurang lebih seluas 7.500 meter persegi. Kalau di daerah saya itu disebutnya satu bau ya teman-teman ya. Kalau di tempat kalian saya nggak tahu penyebutannya apa. Yang jelas luasnya sekitar 7.500 meter persegi atau 3/4 hektar. Nah, kemudian di sini terdapat sekitar ada 50 gulutan ya. Jadi dari ujung sini nyampe ke ujung sana itu sekitar ada 50 gulutan atau 50 bedengan, teman-teman. Nah, kemudian untuk irigasinya saya menggunakan selang drip ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada selang 3 dim atau 3 in, teman-teman, untuk selang induk ya. Selang induk 3 in kita bagi di sini. Di sini masih tetap 3 in juga. Ini ke sana, ini ada yang ke sana cuman hanya sedikit, teman-teman. Nah, dari selang 3 in ini ya, itu kita masukkan ke sini, teman-teman. Ini ukurannya sekitar setengah in ya. Nah, ini paralon ini setengah in. Itu masuk ke sana ya. Setiap bedengan itu kita masukkan setengah in dengan ditambah stop kran ya, teman-teman ya. Stop kran seperti ini. Apa fungsi dari stop kran ini, teman-teman? Kenapa kok harus pakai stop kran gitu ya? Yang pertama, ini tujuannya untuk membagi arah aliran air. Jadi air itu akan kita arahkan ke bedengan yang mana. Nah, itu pakai stop kran. Kemudian yang selanjutnya, karena kita tidak tahu kemampuan mesin kita itu seperti apa kekuatannya, jadi kita harus pakai stop kran ya. Karena kita nggak bisa prediksi mesin air itu nanti sanggup bisa bawa berapa bedengan sekali jalan. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kita nggak bisa mengetahuinya ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke mesin airnya. Nanti saya jelaskan lagi agar kalian paham ya. Kalau untuk yang sudah berulang kali tanam dengan selang drip itu otomatis kalian udah paham, teman-teman. Tapi ini khusus untuk pemula ya, pemula yang baru pertama kali belajar ingin menanam cabai atau tanaman lainnya yang menggunakan pengairan sistem irigasi seperti ini, teman-teman ya. Kita akan lanjut ke bawah. Jadi dari atas itu, teman-teman, ke bawah sana tempat mesin airnya itu sekitar 250 meter jauhnya ya. Lumayan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah dulu ke bagian mesinnya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah mesin air yang saya gunakan ya. Di sini saya menggunakan mesin air Yanmar diesel 6,5 PK ya. Kemudian di sini ada water pumpnya Ebara, teman-teman, dengan output ataupun inputnya itu sebesar 3 in ya. Ya sebenarnya bukan 3 in, teman-teman, tapi ini 2,5 ya, 2,5, tapi untuk dimasukkan selang 3 in. Sama dengan ini juga, ininya 2,5 tapi untuk masukkan selang 3 in. Nah, ini mesin yang saya gunakan, teman-teman. Kemudian ini adalah sumber airnya, yaitu sungai kecil, teman-teman ya. Kalau untuk di tahun kemarin ini alhamdulillah nggak kering, teman-teman. Mudah-mudahan di tahun ini pun juga nggak kering atau masih sanggup untuk mengairi tanaman ya. Nah, sekarang kita jelaskan kebutuhan mesin, selang terhadap areal atau lahan kalian, teman-teman ya. Jadi ini udah jelaskan seperti ini. Kemudian ini ada selangnya, selang induk ya, selang induk utama. Nah, sekarang kita jelaskan secara pelan-pelan, teman-teman. Jadi kalian mohon perhatikan ya. Untuk kalian yang masih mau belajar atau pemula ya.
Nah, diesel yang saya gunakan ini saya jelaskan punya saya dulu. Saya jelaskan punya saya dulu. Ini kekuatannya adalah 6,5 PK dengan water pumpnya itu 3 in ya. Kemudian ini selang induk yang saya gunakan ini adalah selang induk Kato, merek Kato. Dia yang murah ya, selang induk biru tapi yang murah. Kemudian area lahan saya ada di atas sana teman-teman, sejauh kurang lebih 250 meter. Dan ketinggiannya ya, perbedaan ketinggian di sana sama di sini itu mungkin sekitar 4 sampai 5 meter teman-teman. Jadi dia posisinya nanjak ya ke atas ya, nanjak terus kan ya. Nah, itu sanggup membawa 6 sampai 7 gulutan sekali hidup ya. Sekali hidup, tapi gasnya bukan gaspol ya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu menggunakan mesin air itu biasanya kalau gas itu dari angka 1 sampai 100, itu saya biasanya itu ngegasnya itu, buka gasnya itu di angka 75 sampai 80. Jadi bukan gaspol ya. Kalau gaspol takutnya mesinnya yang nggak tahan, karena kita kalau menghidupkan mesin air itu kan jelas berjam-jam ya teman-teman ya. Nah, itu saya bisa membawa 6 sampai 7 gulutan. Biasanya seperti itu teman-teman. Dan 6 sampai 7 gulutan ini tadi tuh gulutannya panjangnya 80 meter teman-teman. Panjangnya 80 meter. Kemudian kalian tanya, kadang-kadang sering yang ditanya itu seperti ini. Mas, kalau lahan saya luasnya segini, tanaman segini pakai mesinnya berapa mas? Yang seberapa, pakai mesin apa, selangnya bagaimana, begitu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kalian itu nggak perlu memikirkan hal seperti itu ya. Jadi jangan terlalu difikirkan sebenarnya. Yang penting kalau lahan kalian itu jauh, kemudian lokasinya tinggi, ya kalian harus gunakan mesin yang kuat teman-teman. Nah, kalau di sini kan 6,5 PK. Kalau di rumah saya ya, di kampung sana itu saya menggunakan diesel yang 8,5 PK, lebih besar. Terus kalau orang-orang yang nanam semangka itu biasanya pakai diesel lebih besar lagi, bisa 12 sampai 24 PK, teman-teman. Besar. Nah, apa pengaruhnya antara perbedaan jenis mesin, kemudian kekuatan mesin terhadap sistem pengairan? Yang pertama, teman-teman, semakin besar mesin diesel yang kalian gunakan, itu maka debit airnya semakin banyak. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kekuatan airnya juga semakin besar ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, otomatis jumlah pengairannya itu bisa semakin banyak, teman-teman. Contoh begini. Saya menggunakan diesel 6,5 PK dengan jarak sekian tadi ya, 250 meter, dengan ketinggian, perbedaan ketinggian itu sekitar 4 sampai 5 meter. Itu sanggup membawa 6 sampai 7 gulutan sekali jalan. Nah, kalau saya gunakan diesel 12 PK, teman-teman, itu kemungkinan saya bisa bawa sekali jalan ya 14 sampai 15 gulut. Kemungkinan besar ya, teman-teman ya. Jadi, semakin besar diesel yang kita gunakan, maka semakin banyak juga lahan yang bisa diairi dengan cepat. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi semuanya harus disesuaikan teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai diesel yang besar, otomatis tenaga yang besar, debit air dan tekanan besar, ini harus kalian sesuaikan teman-teman. Paling enggak kalian harus pakai selang Sony hose ya, kalau nggak salah namanya Sony hose. Dia kekuatannya mampu menahan tekanan sampai 10 bar. Nah, kalau yang ini teman-teman, yang selang biasa ini kekuatannya dia hanya mampu di, kalau nggak salah, 2 sampai 3 bar ya. Hanya seperti itu kekuatannya ya teman-teman ya. Jadi dia kalau pakai mesin yang besar ini kemungkinan bisa jebol teman-teman. Nah, kemudian kalian juga harus melihat seberapa jauh lahan kalian dari mesin ya. Kemudian seberapa tinggi area lahan kalian terhadap sumber air. Jadi contoh seperti ini tadi,
Untuk di lahan saya itu bisa bawa sekali 6 sampai 7 teman-teman ya. Tapi kalau saya tanamnya di situ tuh. Nah, di lahan sebelah ini kan tingginya hanya 1 meter 2 meter ya teman-teman. Kemudian dia dekat dengan diesel, ini kan sebelahnya lahan kosong teman. Kalau saya tanam di situ teman-teman, dengan mesin yang sama, dengan selang yang sama, itu saya kira mampu membawa sekitar 10 nyampe 12 gulutan dengan panjang gulutan yang sama seperti punya saya yang di atas sana teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mesin itu kan ada mesin bensin ya, Alcon, kalau di tempat saya sebutannya Alcon. Kemudian ada mesin diesel seperti ini, kemudian ada sibel yang pakai listrik ya teman-teman ya. Nah, itu semuanya bisa digunakan teman-teman. Bahkan kalau untuk skala rumahan, kalian pakai sanyo pun juga bisa dibuat sistem drip seperti itu, bisa aja teman-teman. Jadi semua mesin air itu bisa digunakan, nggak masalah. Yang penting kalian harus melihat kondisi atau area lahan kalian, seberapa jauh sumber air dari lahan kalian, seberapa tinggi dari sumber air ke lahan kalian, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Kemudian selangnya ya, selangnya ini harus seperti ini, jangan yang plastik hitam. Kalau areal di tempat saya ini jelas nggak bisa. Tapi kalau diesel seperti ini, kalian dieselnya hanya di situ arealnya, kalian pakai selang hitam seperti ini, itu mampu teman-teman ya, nggak masalah, pasti mampu karena tekanan dia nggak besar ya. Yang besar, yang membuat besar tekanan itu karena posisinya nanjak teman-teman. Karena posisinya nanjak jadi tekanannya besar, seperti itu. Jadi kalau kalian punya lahan 1/4 hektar ya, 1/4 hektar, kemudian nggak jauh-jauh amat dari lokasi air, kemudian nggak terlalu tinggi dari lokasi air, pakai mesin diesel seukuran saya ini sudah mencukupi teman-teman ya, sudah bagus. Kemudian kalau saya maunya pakai mesin yang mudah dipindah-pindah, bisa pakai Alcon teman-teman, bisa pakai Alcon atau mesin yang bensin ya. Kalau yang bagus itu merek Honda Kosin ya teman-teman ya, itu terkenal di daerah saya, itu laris sekali. Memang harganya mahal tapi terkenal bandel dan kuat teman-teman. Walaupun banyak mesin air yang berbahan bakar bensin itu yang murah-murah harga 2 jutaan itu juga banyak. Tapi secara kualitas, ketahanan ya, dan kekuatan otomatis berbeda teman-teman ya. Nah, jadi kemudian ada lagi kalau kalian lahan kalian dekat rumah ya, dekat rumah, kemudian ada listrik ya, ada listrik, saran saya sih mending buat sumur bor dan pakai sibel ya, mesin sibel air ya, yang submersible yang masuk ke dalam sumur. Karena kalau pakai listrik itu jatuhnya lebih hemat teman-teman, lebih hemat biaya pemakaiannya itu kalian lebih hemat. Memang awalnya itu terkesan mahal ya, waktu pertama pemasangan pembuatan mahal, tapi untuk saat aplikasinya, saat kalian melakukan penyiraman itu lebih hemat, jauh lebih hemat daripada diesel seperti punya saya ataupun bensin ya, diesel mesin bensin. Nah, jadi itulah teman-teman sistem irigasi yang saya terapkan, kemudian kalian juga bisa terapkan. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu, kalian tinggal lihat letak sumber air dan lahan kalian, seberapa jauh, seberapa tinggi, kemudian luas lahan kalian berapa kan gitu kan. Jadi bisa kalian sesuaikan. Kalau lahan kalian hanya sedikit ya, kalian bisa pakai yang kecil aja mesinnya, kayak punya saya ini 6,5 PK atau yang bensin, dan nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau terlalu jauh sampai 500 meter mesin ini nggak kuat teman-teman ya. Tapi kalau datar sih kuat, kalau lokasinya datar kuat, tapi kalau nanjak nggak kuat teman-teman. Ini kemarin saya coba di berapa ya, sekitar 350 meter itu airnya udah kecil teman-teman. Terus selangnya ini juga yang bagian atas sana jebol, nggak kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke ya, cukup sekian video kita kali ini tentang irigasi. Dan bagi teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa
masukan, kritikan, saran, atau kalian ada pertanyaan yang lain bisa tulis di kolom komentar. Jika saya sempat nanti akan saya terapkan atau saya balas satu persatu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.